Oke teman-teman, kali ini kita melakukan pengecekan ringan di bagian mesin mobil ya teman-teman. Nah, berhubung mobil ini mau melakukan perjalanan jauh, jadi kita lakukan cek di bagian oli ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita cek di bagian oli mesin, apakah masih ada olinya atau sudah habis ya teman-teman. Nah, di sini kita tarik tuasnya. Nah, di sini ada titik untuk tanda olinya ya teman-teman. Untuk titik pertama itu menandakan oli res, dan untuk titik yang kedua itu menandakan olinya normal ya teman-teman. Nah, di sini olinya berada di posisi titik kedua paling atas ya teman-teman. Nah, untuk olinya masih normal, jadi kita tidak usah ganti, kita pasang kembali ya teman-teman. Nah, untuk tahap kedua kita cek di bagian air radiator ya teman-teman. Karena untuk pendingin mesinnya, jadi kalau kita bawa jalan jauh perlu dilakukan cek di bagian air radiatornya ya teman-teman. Nah, di sini air radiatornya masih penuh juga, jadi nggak usah kita tambah, kita tutup kembali ya teman-teman. Nah, mungkin kita hanya melakukan pengecekan secara alternatif ya teman-teman. Nah, untuk tahap ketiga kita cek di bagian air kipas ya teman-teman. Nah, untuk air kipas ada di tabung yang dekat baterai ya teman-teman. Nah, di sini air kipasnya saya lihat tinggal sedikit ya teman-teman. Untuk air kipas kita tambah, kita bisa gunakan air biasa ya teman-teman. Jadi nggak mesti pakai air khusus. Nah, di sini air biasa kita campur dengan sampo juga bisa teman-teman. Nah, jadi kita pakai air mineral ya teman-teman, karena air mineral airnya cukup bersih ya teman-teman, jadi belum mengandung kotoran. Jadi kita pakai air mineral supaya higienis ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya memakai sampo untuk cairan kaca ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai sampo, mungkin kita tidak kesulitan ya teman-teman untuk membersihkan kaca depannya saat terjadi hujan ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita pakai air saja, mungkin pembersih kacanya tidak langsung bersih ya. Kalau kita pakai pembersih kaca mungkin dia mengembun ya teman-teman. Mungkin teman-teman semua juga paham kalau untuk pembersih kaca itu selalu menggunakan cairan sampo ya teman-teman, supaya kacanya tetap terlihat bening. Nah, di sini saya kucek-kucek sampai samponya merata dengan air ya teman-teman. Jadi saat kita masukkan ke dalam juga cairan samponya sudah bersatu dengan air mineral ya teman-teman. Nah, jadi air kipas ini sangat banyak fungsinya ya teman-teman. Selain untuk membersihkan kaca, bisa juga untuk menghilangkan embun ya teman-teman. Embun yang ada di bagian kaca dalam ya teman-teman. Nah, di sini airnya sudah saya tuang. Oke, langsung saja saya tutup ya teman-teman. Nah, untuk tahap selanjutnya kita lakukan pengecekan di bagian minyak rem. Nah, di sini yang sering terjadi kecelakaan ya teman-teman. Jadi kita harus lebih waspada untuk di bagian rem. Nah, di sini minyaknya masih banyak ya teman-teman. Jadi saya tidak perlu tambah. Oke, untuk pengecekannya mungkin seperti itu ya teman-teman. Kita melakukan cek secara berkala. Nah, untuk pengecekan selanjutnya mungkin kita bisa cek di bagian filter hawa ya teman-teman. Jadi kalau kita mau enak, tarikan mesinnya tetap jos, mungkin kita cek di bagian filternya ya teman-teman. Nah, untuk filter hawa berada di posisi ini ya teman-teman. Mungkin di posisi kotak ini ya teman-teman. Jadi ada kotak. Di sini kita buka tutupnya. Nah, di dalam ini ada filternya ya teman-teman. Jadi kita keluarin saja. Di bagian filternya kita cukup melakukan
kebersihan pada filter ya teman-teman. Nah di sini filternya saya lihat masih posisi bersih ya teman-teman. Nah kalau di filter biasanya banyak abu. Nah di bagian filternya kita bersihkan pakai angin ya teman-teman. Nah jadi di sini filternya masih aman, saya pasang kembali. Nah mungkin pengecekannya cukup sederhana ya teman-teman. Jadi kalau kita melakukan perjalanan jauh, kita tetap aman, tidak terjadi kendala ya teman-teman di perjalanan. Oke teman-teman, mungkin video ini sampai di sini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.